Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina obrolan pas sore sareng channelna Pak Haji Teh. Kawasan bintang tamuna sungguh sangat istimewa. Komandan. Pengalaman kehidupan Bapak gitu, Pak. Nah, Kapungkur. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaitan ngobrolkeun pengalaman, saya sama pribadi pengalamannya tacan mumpuni nya, tacan seueur. Nah, Karena kan kenaon karena memang am dicaritakeun bisa jadi batal tuh. Nya. Nya. Batal. Karek euy pengalaman sakitu geus diobrolkeun sebenarnya. ya, betul. Hari teh diobrolkeun da ieu permintaan sutradara. Bagian dari topik ya. Nah, ini pengalaman naon dibahasnya. Pengalaman teh supados jadi pembelajaran kanggo abdi sebagai staf Bapak kedepannya seperti apa gitu kan. Bapak mah sebentar lagi sudah memasuki purna bakti nih. Apa yang mau diterapkan buat staf Bapak begitu. Oh, gitu. Aduh, rada berat ya materi. Nah, karena naon berat ya karena memang da pribadi mah can aya prestasi nu tiasa dijadikan panutan gitu. Nu dijadikan acuan kanggo mitra-mitra atau rekan kerja di lingkungan kantor gitu. Iya. Tapi setidaknya mungkin aya hasil sabeuneureun biasa dibagikan ya. Lain banyer asli tapi ya sabubuk-bubukna lah gitu kan, sabubukna pengalaman. Naon ya? Pertama kaiji meureun awal-awalna ngajujut heula nih di awal. Jadi upami ningal tinu pengalaman masa kerja nyata pribados mah pada saat pertama penugasan, awal-awal penugasan jadi PNS ya. Abi mah tugasnya di Nusa Tenggara Barat. Wih, Bapak teh iya. Sanes di Jawa Barat sanes. Sanes. Karena waktu itu Abi mah lulusan kan STKS. Tahun 85 lulus tahun 80 hiji. Kemudian setelah acana ikut di konsultan heula, konsultan AMDAL, kemudian tahun akhir 92 ikut ngiring testing di Departemen Sosial. Di Departemen Sosial. Ya. Karena waktu itu lulusan STKS mah justru ditempatkan untuk komoditasnya di luar Jawa, tidak di dalam Jawa. Ya, artinya pengabdian luar Jawa istilahnya tuh. Nah, pada saat testing memang ada yang menarik di situ teh pengalaman abdi pribadi gitu kan. Mulai mah panginten sudah punya irongannya. Iya. Cina, kalau Anda lulus kalau diterima, mana diterima kata penguji itu. Mau tempatkan di mana, milih di mana? Mungkin waktu itu sudah ada punya bayangannya di Sulawesi, misalkan di Kalimantan gitu mah. Nah, waktu itu mah saya tuh tak bayang yang di mana, karena belum kebayang kayaknya pengalaman apa. Tapi yang pasti ada dua tiba-tiba muncul gitu nanti ide. Nah, ternyata dua daerah di Indonesia nu pernah kepikirkan waktu kuliah gitu. Di mana tuh, Pak? Akhirnya begitanya di mana? Akhirnya dua. Pertama Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Ya, Pangkal Pinang itu daerah Kepulauan di Riau. Kedua di Nusa Tenggara Barat. NTB. Ya. Dua kepikiran teh. Nah, pada saat di wawancara kenapa Pangkal Pinang nih? Sama penguji di Taros. Pangkal Pinang itu di situ ada Pulau Galang. Pulau Galang. Apa tuh Pulau Galang? Nah, kalau saya dia Pak Haji mah tacan amung keluar kota, dan Pulau Galangnya paling mana ya, Pak? Pulau Galang tuh itu di daerah Sumatera lah, Kepulauan Riau, yaitu suatu pulau yang pada saat peperangan Vietnam itu jadi penampungan pengungsi Vietnam di wilayah Indonesia. Pulau Galang tuh Pulau Galang itu dalam kepulauan Pangkal Pinang lah, daerah Pangkal Pinang. Nah, kenapa tertarik? Karena memang waktu itu karena Adi mah di kampusnya S2 lain kuliah wae tapi ngaprak di organisasi Fisika Alam, kemudian Satgas Korela ya, kemudian juga di Mahwarman dan juga ya di Senat gitu kan. Jadi pada saat itu ada senior di organisasi volunteer
Satgas Volunteer itu selama mahasiswa pernah mengabdikan diri di Pulau Galang, membina pengungsi-pengungsi Vietnam yang ada di situ. Gitu. Membina pengungsi-pengungsi Vietnam yang ada di Pulau Jawa yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Di Pulau Galang. Pulau Galang. Nah itu. Nah dari situ tahu ternyata kalau lihat dari kehidupannya mereka sepertinya enjoy, mungkin karena niatnya tadinya volunteer ya, sukarela, dia menikmati akhirnya enjoy. Nah dari situ nanti istilahnya jadi tertarik dah. Jadi Jiana penasaran ya. Tapi makanya pada saat seleksi akhir wawancara terpikir aku mau Galang daerah Pangkal Pinang gitu kan. Nah, nuka dua si penguji naros itu. Nah yang ke NTB. Nah karena waktu di kampus juga berkecimpung di masalah organisasi pecinta alam yang dulu punya obsesi tidak hanya Semeru, tidak hanya Merapi, tapi punya obsesi di gunung tertinggi kedua di Indonesia ya. Apa tuh Pak? Gunung Rinjani. Kabayang pada saat wajar itu di Gunung Rinjani. Ayo tembaknya NTB ya. Nah, jadi Bapak masuk pengen ke Rinjani gitu. Iya, obsesi sebagai pecinta alam tuh hayang ke Rinjani waktu itu. Obsesi sebagai volunteer pengen ke Pulau Galang ya gitu kan. Nah, biasa di karakter aneh-aneh mah gitu. Nah, akhirnya dia bilang, oh kalau gitu ada dua pilihannya Suna. Kata penguji itu. Pulau Galang sama NTB. Pakai tunggu seminggu, nanti ada keputusan. Seminggu dikasih waktu. Iya, akhirnya saya itu dianggap memenuhi syarat lah ya, lulus, tinggal penentuan lokasinya, tempatnya apa di luar pulaunya apa gitu. Nah, sambil bekerja di konsultan AMDAL, kerjasama dengan orang ITB waktu itu teh. Jadi akhirnya adalah surat keputusan Menteri Sosial Ibu Inten dulu. 3 Maret tahun 1993. Tiba-tiba muncul di NTB. Saya itu masa mobok mabih gorowong gitu nya. Ayah nanti ada jalan-jalan mentas gitu kan. Akhirnya artinya mobok mabih gorowong atau jalan-jalan mentas teh artinya orang bisa melaksanakan tugas, tapi obsesi pribadi yang Gunung Rinjani insya Allah melaksanakan gitu kan. Tapi Bapak jadi ke Gunung Rinjani. Kalinya lebih jauh kayaknya cara lagi init. Tapi kan ini mah saya penasaran loh. Gunung Rinjani itu tuh. Kita perjalanan ke NTB ada istilahnya apa ya, romantiknya gitu kan ini. Nah, akhirnya begitu seminggu aja keputusan SK Menteri tugas di NTB langsung. Ya lah. Nah gitu itu langsung berangkat karena kan berangkat saya tuh Abdi itu biasanya kalau ingin memberangkatkan jauh itu harus mempersiapkan diri dari sisi finansial, kemudian dari sisi kesiapan mental, kemudian dari sisi materi dan sebagainya lah gitu kan. Nah akhirnya berangkat waktu itu 1 Oktober 93, artinya ada setelah waktu sekitar 6 bulanan lah. 6 bulan lah. Karena selama 6 bulan hari tadi pas lagi kerja di konsultan AMDAL yang sedang menangani proyek gitu kan, lebih AMDAL ada 8 pabrik besar di Jawa Barat itu. Nah begitu sudah ada dapat SK, surat perintah, surat dulu sama surat perintah pemberangkatan SP. Sama berangkat tanggal 1 Oktober. Dan itu orang lain pakai pesawat, saya mah hayang jalan darat gitu kan. Jalan darat Bang. Ini betul mau dikasih uang perjalanan pakai pesawat ya, dari Jakarta ke Bali, baru transit di Bali masuk ke NTB. Kalau Bapak jalan darat. Jalan darat. Naik bis. Kebayang waktu mau bawa koper, saya mau bawa carrier, langsung karena memang niatnya ke Rinjani. Persiapan untuk Rinjani. Iya, Rinjani waktu itu teh. Nah, udah itu singkat cerita berangkat lagi dari bawa peta saya mah. Bawa peta peta. Bapak dulu pakai HP Google Map belum ada. Belum ada. Mau peta. Jadi pakai peta yang Jadi proses perjalanan saya mah melihat peta ini dari Bandung berarti ke Surabaya pakai kendaraan misalkan ke Bali, dari Bali kemana pakai kendaraan apa gitu kan, nanti dari Bali nyebrang ke Pelabuhan Lembar itu pelabuhan di Pulau Lombok. Lembar Lembar ya. Dari Lembar berapa jam ini diperkirakan. Nah
alhamdulillah singkat cerita perjalanan pakai bis masuk bisa ke Denpasar. Kan waktu itu malam, jadi saya teh nginapnya lain di hotel ji. Harus di terminal we. Di terminal we nangkring di sini ya. Oh enggak, Keluarga Jabar pengalamannya tidur di terminal ternyata seorang pejabat itu. Karena kita udah menyiapkan gitu kan, dengan kondisi orang itu darurat. Udah kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita lebih nyaman. Iya. Kita harus siapkan kondisi yang istilah nama darurat gitu, kondisi yang emergency. Darurat, ya. Karena waktu itu nyampe di sana itu jam 11 malam, pemberangkatan yang tercepat itu pelabuhan itu jam 4 subuh. Berarti kan saya harus stay dulu 3 jam di Bali untuk melakukan perjalanan dari Bali ke Padang Bay namanya. Padang Bay. Jadi Padang Bay itu adalah pelabuhan Pulau Bali di ujung timur. Ya, nah nanti dari ujung barat dari pelabuhan Lombok adalah Lembar. Nah, jadi saya menuju sekitar jam 3 subuh lah menuju ke pelabuhan Padang Bay Bali untuk menyeberang jam 5-an ke pelabuhan Lembar NTB. Kabayang kalau misalnya dulu kan masih kene orang teh kondisi ekonomi perkembangan dan pembangunan itu can benar-benar rata kan dia. Masih belum rata. Dan waktu itu adalah musim kemarau, pas musim kemarau. Itu kebayang kan kalau kemarau kumaha gitu kan. Nah akhirnya perjalanan lah naik pilih Padang Bay itu naik kapal laut. Perkiraan di peta itu 2 jam di peta antar selat itu ngobrol-ngobrol lah yang ABK dirinya ternyata 4 jam bayangkan 4 jam lu 4 jam pertama kali itu teh pakai kapal laut kali naik kapal laut 4 jam jadi akhirnya kumaha cara membunuh waktu lah jadinya. Akhirnya mah ya ngobrol lah jadinya jeung tukang dagang gitu kan. Aya pengalaman yang menarik pada saat nanti kan lapar tanya orang teh hanya akhirnya jadi pengalaman menarik Bapak itu di kapal salah satunya. Nah, ini yang menarik ya. Pada saat waktu itu Popmi sudah ada. Pak, ini seberapa Popmi? Popmi 25.000 hari tak? Nah, Pak, sih itu 20.000 kan kaget. Nah, mah Pak. Ya Pak, dia jawab nih, kalau mau murah mah ke darat aja, 3 nyemplung, renang aja. Tapi kaget. Jadi logikanya wajar mahal oke. Nah, karena di tengah laut, kalau yang murah mah ke darat tuh yang ngojay deh. Di tengah laut, jauh kemana-mana. Di tengah laut kan. Itu pertemuan antara Samudra Hindia dengan laut Indonesia kan lumayan harusnya gitu. Wah, bener oke nya pantesan mahal ya. Kayak murah mah ke darat tuh. Tapi dia mau sadar bahwa memang pedagang udah memperkirakan harga seperti itu udah dengan resiko-resikonya lah gitu kan. Gitu. Itu terus tiba ke sana itu kurang lebih sekitar jam 10-an lah. Jam 10. Ke Lembar, ke Pelabuhan Lembar teh. Nah di sana itu udah musim kemarau, datang sana teh pemandangan di laut udah kelihatan ya. Pindah apa? Tinggal kapal tuh kelihatan Pulau Lombok teh. Itu namanya Pulau Lombok oleh hijau-hijauan itu apa? Karena musim kemarau. Itu coklat gitu, nah, bukit, dataran gitu kan. Apanya ada juga pohon besar yang hijau. Jadi pikiran Bapak tuh tandus aja lah gitu. Ya tandus. Dipikiran, aduh, urang teh asup ke daerah bener-bener apa istilah nama ya pertama kali kemudian masuk ke daerah orang yang saya tidak kenal siapa yang tidak kenal. Ternyata ya itu tadi begitu masuk sana, wah daratannya kemarau gersang lah gitu kan, daerah panas daerah timur biasa gitu. Yang namanya ngaheap di jam 10 teh ngopodcastan. Panas biasa di Bandung kan jam 10 teh cuacanya dingin adem gitu kan. Makanya istilah di Jawa Barat mah priangan itu diciptakan oleh saat seterusnya gitu. Makanya surganya dunia itu di sini katanya seperti itu. Tapi kealaman sih memang
Jadi pada saat masuk ke Lombok itu, wah tuh cana naung geus kesan teh. Wah, basah baju teh. Dengan langsung yang gede. Nah, bawa kasol carry yang besar karena memang rek niatkan Rinjani sambil tugas. Nah udah gitu teh naiklah dari perbaruan Lembar jam 10 ditanyakan ini mau ke Kota Batam berapa? Ya sekitar 2 jam Pak. 2 jam. 2 jam pakai bis. Wah, bisa omprengan dan numpuk teh ya kan. Oh ya 2 jam. Nah, akhirnya dari situ naiklah. Nah begitu naik dan disinilah ya saya mengalami bahwa keberkahan doa kolot teh nyata di harita gitu. Gitu. Nah, warga Jabar ternyata seorang pejabat itu tetap aja harus ada minta doa dari orang tua. Ya. Nah, itu doa orang tua itu paling mustajab. Insya Allah itu. Karena apa? Istilah karuhun baheula mah doa koloteh terutama ibu saat seduh metu sausap nyata. Kasih dulu tuh sobat. Jam budak. Nah itu alhamdulillah kalaman. Contoh pada saat izin ke orang tuanya, istilahnya izin ke orang tua, apa istilah sungkem gitu minta doa. Ada 2 kata dari orang tua. Yang pertama, mana kudu balik di ditu, cek Sunda namanya, betul bener ya. Yang kedua, omat kudu balik deh. Nggak boleh di sana, maksudnya balik. Pokoknya omat balik lagi nanti diterjemahkan omat serahkan lah. Oh, iya. Pokoknya omat balik deh gitu kan. Nah itu. Nah kait katiluna didoakan sing sehat selamat walagi di situ gitu. Nah begitu masuk ke NTB pas di baru 300 meteran dari pelabuhan keluarlah gitu. Itu mah Allah mengesahkan langsung hujan besar itu. Yang sebelumnya belum ada itu. Belum ada hujan. Ya di situ kan ngobrol sama konektur bus. Ditanya pakai bahasa Indonesia, dia jawabin pakai bahasa Sasak, saya ngerti kan. Pak, di sini udah berapa lama udah nggak hujan? Udah lama, habis kita dia sempat 4 bulan katanya. Makanya sekarang itu tiba-tiba aneh gitu ya, hujan betul kejadian itu, hujan besar itu. Dan ternyata saya tanya ke integrator, nah di dia mah ke bahasa Indonesia, nah di dia mah budak kolot kemudian lalaki awet hujannya keluar, justru di dia mah karena udah terlama nanti hujan, jadi ayah hujannya berkah, jadi keluar sepanjang jalan itu hujanan lah bahasa urabannya, kalau bulaknya hujanan. Jadi gitu di NTB mah. Iya, jadi setiap udah adat istiadat kalau hujannya pasti keluar kabel gitu, hujanan gitu. Mungkin juga rasa syukur atau apa gitu. Jadi kan. channel Siga India apa joget gitu. Udah. nah alhamdulillah waktu itu datang sampai gimana tahun 2 jam, berarti sekitar jam 2-an. Kan kita hari Minggu kan, iya. Hari Minggu. Kantor tutup kene kan, saya nginep di mana, di Nyaho, tapi yang pasti mah yang penting tujuan mereka ke kantor Kanwil Depsos NTB di jalan. Saya tanya ke Pak di Jalan Langko, Langko 5. Bapak masih pakai bawa Jalan Langko teh mana? Atlas gitu ya? Iya, pakai peta topografi. Oh, Jalan Langko di dia gitu ya. Oh, di sana dihitung lagi. Oh ya, sekitar lagi gitu. Hanya singkat cerita, sampailah di Jalan Langko dan kantor Kanwil Depsos NTB itu dapat akhirnya di situ kebetulan ayah rumah dinas di belakang kantor teh, jadi situ ada kasual pegawaiannya punya rumah dinas, kemudian kasual umum yang ada, kepala juga ada. Cuma waktu itu kepalanya kan tidak ada karena orang waktu itu orang Jawa Tengah. Jadi saya datang mengharap sana nama teh aduh itu orang Jawa tapi bagus. Akhirnya disambut dan saya tidur di kantor Pak. Di kantor, ya. Itu pengalaman datang ke terminal Gede Pasar di terminal, datang ke kantor, saya jadi dokter awal di kecamatan atau kantor dinas sosial, kantor Kanwil Depsos, Kanwil Depsos yang ada di NTB Jalan Langko 57 lah itu. Tidur istirahat. Akhirnya ngobrol lah sama Kasubag ini Kasubag pegawaiannya.
Nah intinya lah setelah tiba di itu alhamdulillah bersyukur gitu kan. Syukur ya. Dan satu keberkahan secara takdir saya diberi kesempatan Allah untuk bisa hadir di sana dan bekerja sana gitu. Di sana ya. Jadi secara Bapak berapa lama kerja di sana, Pak? Abdi teh di sana 93, masuk 93, keluar 9 pada saat ada konflik sosial ini efek dari Poso waktu itu tahun 99 2000-an lah. 2000-an, berarti Bapak udah 7 tahunan lebih lah, 7 lebih tahunan ya, 7 tahunan. tapi Bapak terlaksana cita-cita Bapak yang mau naik Sinabak ke Gunung Rinjani. Nah, alhamdulillah ada cerita. Itu yang namanya. Ada cerita pendorong. Nanti istilah nama bisa berangkat lebih awal ke atau lebih cepat ke Rinjani gitu. Waktu itu istilahnya apa ya, pendorongnya itu adalah teman-teman nanti pencinta alam nanyakeun gitu. Terus sampai itu teh Desember, ingat ya, Desember akhir tahun 93. Desember akhir tahun 93. Nelpon. Kang si mana udah sampai, udah sudah di NTB, nelpon gitu. Nah dulu kan nelpon teh di kos, itu teh kos, teleponnya di HP. Cleaning teh ka ibu kos kan, udah ka ibu kos gitu kan dulu dari NTB. Terus Kang gua alhamdulillah nyampe di NTB, oh gitu. Oma tong dililakeun ke NTB. eta senior junior karena tahu saya reka NTB dan ingin ke Rinjani ya. Nomornya tengkar itu dasarnya gitu. Ya insya Allah doakan. Nah akhirnya ya kita di Toge setelah ya kerja biasa, udah lapor kerja normal gitu selama sebulan 2 bulan lah. Dan aktivitasnya teh di sana waktu itu kerja namanya kerja sampai jam 2. Nah orang kos nih ngontrak di sekitar kantor. Jadi kumanya biar tidak jenuh, ya akhirnya secara rutin tiap pulang kantor istirahat jam badai asar saya lari Bapak. Iya latihan di lapangan atletik, saya lapangan atletik lari. Itu teh lari teh buat persiapan ke Rinjani apa memang? Satu ya banyak. Oh baik intinya aja main ke jenuh. Saya juga kebayang Pak kalau misalkan saya ada cita-cita naik Rinjani teh kumaha sih? Iya. Kayak ke jenuh. Yang kedua melatih fisik, yang ketiga memang obsesinya ke NTB. Iya. Karena NTB ke Rinjani itu kalau pengalaman sebelum-sebelumnya bisa ke Gunung Gede, ke Pangrango, Gunung Salak, Ciremai kan itu ketinggiannya di bawah Rinjani perlu persiapan. Komo ya Rinjani 300 itu ya 3.600-an lah. Rinjani 3.600 meter di atas permukaan laut. Otomatis cukup ini. Jadi kita siapkan secara fisik lari setiap hari itu. Untuk fisiknya. 12 keliling gitu kan ya seperti itu. Nah, akhirnya Bapak naik juga kan ke Rinjani? Nah, kebetulan waktu ayah tugas ke NTB ada orang Bandung oge. Namanya Hedi, dia juga orang adventure oge ya. Termasuk isinya juga sama sekarang udah almarhum alhamdulillah ya, ketemu ngobrol gitu kan. Punya anak di situ dia namanya si Nisa, saya inget banget gitu. Akhirnya ngobrol gitu kan. Head karena seangkatan ya. Tugasnya ke sana isinya PNS. Dia oke seangkatan dengan saya dua-duanya. Cuma yang dapat PNS isinya almarhumah Hedi. Ya tuh orang ke Rinjani yuk. Terus saya orang diajak. Oh, kan dia buka budak saya aya ini saya baru usia 2 tahun. Budak nanti Anissa apa. Tidak nana orang bawa ya budak. Akhirnya dia udah ke NTB ke Rinjani bawa budak tantangan kan. Yang penting suami isi ikut. Akhirnya di waktu itu saya lupa lagi sekitar bulan Februari. Pak kalau ke Rinjani itu ada pemandunya nggak Pak? Nah waktu itu kita berangkat waktu itu ada 2 jalur yang bisa ditempuh ya masuk ke Rinjani itu. Pertama dari Pos Senaru itu di Lombok, dulu masuk ke Lombok Barat itu Kabupaten Lombok, sekarang udah masuk ke Kabupaten Lombok Timur. Lombok Utara. Kemudian ada yang masuk dari Sembalun dari Lombok Timur. Nah itu
Nah, dua-duanya memang Punya akses. Punya jalan. punya akses. Cuma memang karakter dan jarak jangkaunya berbeda gitu kan karena jalur. Nah, waktu itu ngambil jalur Senaru karena pertama agak landai walaupun perjalanan jauh gitu, tapi landai gitu. Nggak ekstrim karena kita pertimbangkan bahwa budak teh kan. Berarti banyak pencinta alam yang ngambil jalur yang landai berarti. Ya landai waktu itu banyak lah gitu kan. Ya itu. Nah, saat kita berangkat di situ di Senaru teh ada kampung adat suku Sasak. Jadi kita harus menginap dulu di sana, tidak ada penginapan. Alhamdulillah udah ketemu dan diterima di situ untuk nginep semalam, dan selama semalam itu kita ngobrol ya. Ternyata yang menarik orang-orang yang kampung adat itu ya, yang Sasak itu ternyata masih ngagem atau memegang prinsip bahwa orang Sunda itu adalah saudara tua. Karena dia berpikir bahwa ada Sunda besar dan Sunda kecil. Nah, wilayah Indonesia Tenggara itu adalah Sunda kecil. Artinya dalam konteks kekerajaan, kesultanan, mereka itu masih di bawah kita, saudara kita di bawah kita. Gitu. Jadi kekuasaan orang Sunda itu waktu itu dianggap oleh orang suku Sasak itu ada saudara tua gitu. Artinya dia bisa melihat yang bagus gitu. Jadi Bapak datang ke sana itu disambut atau? Disambut, alhamdulillah. Bahkan pada saat malam-malam kita ngobrol sampai jam 12 lah dengan namanya itu Amak Sari Anom, masih ingat? Amak Sari Anom itu adalah salah satu ketua adat suku Sasak di wilayah Senaru. Ada. Hanya ngobrol, kemudian di situ ngobrol masalah Rinjani, kemudian sebagainya. Akhirnya ya udah. Kalau mau berangkat besok harus jam 4 subuh. Jam 4 subuh, start. Iya. Makanya kalau malam itu waktu itu alhamdulillah langsung diberikan semacam acara adat lah. Adat, kemudian doa-doa gitu. Bahkan beliau itu memberikan nanti wejangan lah. Di saat perjalanan bersikap kalau mau berhenti di shelterin jangan di sini. Ditahu kunaon amat ya bahasa Sunda namanya. Kunaon amat tidak boleh di sana gitu. Itu dari sisi aura kurang bagus lah sih sebenarnya, kurang bagus. Jadi udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu jalur ini tuh ini. Jadi gitu, pos ini yang nggak boleh. Iya. Apalagi bawa anak sana waktu itu ya. Ya alhamdulillah. Akhirnya udah acara malam, acara adat, kemudian jam 4 subuh kita berangkat. Bapak langsung persiapan udah berangkat subuh berangkat. Masuk ke pintu ini Taman Nasional Gunung Rinjani. Taman Nasional TN gua ada masuk. Tapi jam 4 subuh taman. Jam 4 subuh. Iya. Jadi yang Bapak pikirkan itu kan ambisi Bapak tuh pengen naik Gunung Rinjani. Jadi setelah Bapak lihat pelang Rinjani itu apa harapan Bapak itu waktu itu? Ya, jadi bahasa Sunda mah reusnya. Jadi ada kebanggaan, ada keinginan tersampaikan. Ya, keinginan tersampaikan. Allah menakdirkan berada di situ gitu kan. Dan tantangannya pada saat kita berjalan itu kita bawa anak kecil. Dan alhamdulillah suami istri kan orang adventure juga dua-duanya, jadi tidak ada aman. Tapi nanti dalam perjalanan guru Abi di wati-wati jangan memaksakan, tergantung kondisi anak ya sih bilang. Gitu karena resikonya kan ini kan. Hanya berangkatlah. Perjalanan itu masuk ke pos 1 itu sekitar jalan kaki itu 8 jam. 8 jam? Jalan kaki itu. Berarti dari jam 4 setar, 8 jam, Bapak berjalan udah berapa kilo ya itu? 8 berarti kalau kilo nggak bisa dihitung Ji. Kenapa? Karena kan medannya kan terjal, landai terjal gitu. Apalagi melewati hutan itu tanda kan 8 jam di daerah darat lempeng dengan daerah ketinggian beda gitu. Yang pasti patokannya bukan ukuran kilometer tapi jarak waktu tempuh gitu kan 8 jam. Artinya kalau saya jam 4 tambah 4 berarti saya jam sekitar 12 ya. 12 di pos 1 istirahat untuk makan siang gitu kan, sholat istirahat. Nah, jadi selama perjalanan Pak, apa kesan Bapak selama 8 jam di perjalanan itu menuju Gunung Puncak Rinjani itu gimana Pak rasanya? Nah, ya kembali karena hobinya. Jadi memang keinginan cita-cita dan kebetulan Allah menakdirkan bisa terwujud ya satu kebanggaan aja. Karena bangga, karena keinginan cita-cita jadi dinikmati di jalannya. Rek susah, rek senang, rek panas itu dinikmati aja gitu kan. Wargi Jabar ternyata ini
bos kita tuh kan pernah ke Rinjani, jadi kita tuh punya punya harapan gitu. Saya juga stafnya pengen ke Rinjani juga gitu. Seperti apa indahnya gitu naik gunung. Nah, Gitu. tambahan jadi pada saat jalur di jalur itu ke pos 1 itu 8 jam, ke pos 2 itu 8 jam juga 7 jam lah. 7 jam. 7 jam. Nah, ada yang menarik di jalur itu, di jalur Senaru itu pada saat nanti Amak Sari Anom itu ketua adat kota suku Sasak di sana itu mengingatkan omat kalau kamagriban omat entong masang tenda di Cemara. Cemara Buntung lah, Cemara Tunggal ya. Cemara Buntung seperti gimana Pak? Ya saya juga nggak tahu. Ada yang datang itu kan. Tanda-tanda pokoknya entong idinya sana. Kalau masih caang kata nih. Tapi kalau usahakan kamagriban entong Bukan tenda. tenda didinya gitu kan. Nah, qadarullah itu Maji pada saat kita naik, kemudian ternyata udah maghrib tuh ya. Wah, maghrib itu karena belum menemukan tempat yang landai untuk buka tenda gitu. Jadi kita jalan terus walaupun kuat itu bawa budak peting-peting gitu kan. Akhirnya jam 8 ketemulah tempat yang agak landai. Disitulah niat bikin bipak tenda gitu. Nah, cuman di proses semalam itu menarik. Oke, ini teh. Nah, ternyata pada saat kita ngebipak atau buka tenda itu si budak eta nu 2 tahun itu teh sapu peuting ceurik budak teh. Tandanya apa tuh? Indung bapaknya almarhumah Ria itu indungna, kemudian suamina Hedi itu kan dua-duanya seangkatan sama Abdi. Jadi hese itu kunaon budak teh cenah. Wah, gogoekan we nya. Ceurik tapi teu kuat cai mata. Kabayang teh Ji? Iya. Aya naon berarti nya? Ya, pasti ada apa-apa. Nya ceurik ayeuna mah ya udahlah urang ngadoa we cenah. Eta mah ya bisa we. Udah buka tenda Bapak itu. Udah buka tenda dan anak udah aman gitu. Nah, akhirnya di ikhtiaran lah bisa kayaknya rek maca Al-Fatihah, kuku, palak binas gitu kan. Yasin atau apa, akhirnya mah ya udah akhirnya ya tahu tiba-tiba piring saya tuh budak teh cek ada budak teh sana. Akhirnya si jempolna teh saya teh dipencet sampai ya ngadoa bisa-bisanya mudah-mudahan Allah berkah gitu tuh. Dan alhamdulillah sambil karena budak semua setelah itu doain setengah jam kemudian udah terarap bisa tidur Ji. Tenangis deh. Akhirnya tenang dah. Akhirnya kita bisa istirahat gitu kan untuk persiapan pemberangkatan berikutnya gitu kan. Untuk naik lagi. Udah naik lagi gitu kan. Nah begitu pagi-pagi kan hujan tuh, udah tropis teh hujan. Makanya namanya basuh barase tuh hujan. Ngebasuh di giringnya yang dipakai deh itu celananya teh begitu dipakai itu kan inget kebiasaan dulu baheula mah amun di pecinta alam amun rek make baju basuh pasti tiis gorowokeun ya bahala gitu lah gitu kan supaya itu tiis eta ngajebut ya kacing coplok gitu kacing coplok gitu kan sambil make itu udah tiris teh supaya energi gitu energi gitu. Nah begitu caang nanti aya para poe ternyata ya Allah ditakdirkan pas si tenda urang deh ayana di deket Camara Gede eta nu diingatkeun ku tidak diperbolehkan. Iya nu diingatkeun ku Amak Sari Anom begitu tuh jangkuna luar biasa badak gitu Camara teh. Allah beureun tadi meureun ya secara syarat mungkin tadi malam teh budak teh bisa sare teh atau ceri koe teh karena memang ini dia ini daerah wilayah aura negatifnya kuat gitu kan. Tapi alhamdulillah diselamatkeun gitu kan aya ngobrol di alhamdulillah ya nya kieu mah moal di dieu nya karena poe ka itu kan. Akhirnya itu melakukan perjalanan lah ke pos 2 gitu kan. Ke pos 2 kemudian di pos 2 nya hampir sabaraha jam lah. Ke pos 2 itu hampir 7 sampai 8 jam gitu kan naik banyak. Iya. Sampai istilahnya mah tapi di perjalanan begitu masuk ke ketinggian sekitar 1.700-an itu kan si
si dataran sudah bukan lagi hutan, tapi sudah berupa pecahan, ya, Batu. udah pecahan batu sama bekas vulkanik. Jadi waktu itu disarankan, head geus tong dibawa budak teh karunya, isi teu kuateun, turun deh. Turun deh. Karena oksigen kurang. Karena oksigen kurang, kemudian berjalan di pasir bebatuan itu lebih capek. Lebih capek energinya itu, apalagi namanya tuh pelawangan, Iya. pelawangan Senaru namanya, menuju Pelawangan Senaru. pelawangan Senaru itu tuh. Nah, akhirnya sepakat, akhirnya temen itu yang Hedi sama itu baik lagi ke pos 1 untuk menentukan pulang gitu. Saya kebetulan di jalur pendakian itu pasti banyak orang yang jadi kita ayo ngobrol, ada dengan turisnya, dengan bule gitu, ada yang orang daerah, yang lain tidak ini. Tim yang lain di atas juga. Pada saat temen teh turun, saya lanjutin gitu. Nah, terus sudah itu masuk ke Pelawangan Senaru, itu semacam apa ya, bibir yang masuk ke wilayah Danau Segara Anak dan naik lagi ke Rinjani gitu. Rinjani. Ya. Nah itu akhirnya bermalam di situ. Jadi Bapak selama perjalanan itu ke Rinjani itu, ke puncak itu berapa hari sih Pak? Hampir seminggu. Karena waktu itu ngajuin cuti 2 minggu. Perjalanan seminggu buat ke Rinjani gitu. Jadi Bapak seminggu perjalanan ke atas? Iya, pulang pergi itu seminggu gitu kan. Oh, lumayan juga ya. Nggak ganong balik itu juga. Tapi yang menarik itu pada saat kita turun dari nanti istilah turun gunung, bukan turun, tebing menuju ke daerah Segara Anak itu batu terjal, tebing batu gitu kan. Nanti betul-betul netes sampai nentak hambal itu betul-betul kudu apik. Hati-hati. Nah pas sampai ke pos 3, pos 4 itu ada rumah, bukan rumah saung lah, kita makan di situ gitu. Istirahat. Di sana aya deket kolam Danau Segara Anak. Aya oge spring spring water lah. Jadi cai panas gitu kan. Di situ ada di situ. Ya. Dan yang menarik di itu teh pada saat kita istirahat di pos 4 itu karena pinggir danaunya. Jadi aya kesaning Allah gitu nya. Jadi ada ritme kehidupan di danau itu pada saat maghrib itu si lauk-lauk teh ke pinggir Ji. Ke pinggir lauk-lauk baradak teh si danau teh. Jadi pada saat itulah kita teh kesempatan untuk ngambil ikan itu untuk di ini. Jadi terlalu mancing, terlalu ngecerip gitu mah. Udah ke pinggir pasti. Iya, tiap maghrib tuh langsung ke pinggir. Dan nanti begitu subuh dia ke tengah lagi. Oh, jadi udah kekuasaan Allah nya. Iya, ternyata iya. Ternyata ditanya ke ini apa ya, sesama orang daerah di situ kan, orang asli situ, suku Sasak ya. Waktu itu kalau bahasa Sasak sih waktu itu Aranati mikir ya. Kenapa sih ada apa seperti ini gitu kan? Seperti ini. Terus dia jelasin bahwa memang ternyata Gunung Rinjani kan masih kena aktif. Jadi setiap rutinitasnya setiap maghrib itu dia mengeluarkan lava gitu kan, pijaran lava keluar. Jadi dia masuk ke danau, si danau menjadi panas dan hangat. Dan itu kan suhu yang tidak suka oleh ikan, maka ikan malipir ke pinggir, bergeser ke pinggir. Jadi lebih menjauh lah. Jadi memang itu siklus alam kadabullah itu ya, udah sih. Bukannya lo ke pinggir pengen dimakan. Bukan. Ternyata setelah di ngobrol dengan ini begitu. Ya. Jadi maka keberkahan jadi salah satunya itu. Ya. Nah makanya kemarin waktu kejadian turis dari Brasil yang meninggal itu, Juliana Marin itu banyak orang menghujat ya bahwa tim penolong telat dan sebagainya, dan memang kondisi di sana itu luar biasa Ji. Kondisinya Pak? Iya, dari ketinggian sekitar 3.800-an itu sampai ke bawah ke itu. Jadi ceritanya kalau lihat dari sejarah itu Gunung Ria itu ketinggiannya hampir tinggi juga, hampir sama dengan di bawah Mount Everest lah. Tapi pada saat purba dia meletus, dia kendasar, akhirnya menghabiskan setengahnya dari badan gunung itu. Makanya dia posisi Danau Segara Anak tuh ada anak Rinjani, masih tumbuh. Nah itu bisa dibayangkan berarti Rinjani purba itu ketinggiannya hampir tinggi lah
sekitar 6 ribuan gitu kan. Ribuan. Ya. Berarti yang kemarin meninggal yang Nah. dari Brazil itu memang evakuasi susah ya Pak ya? Luar biasa kalau pengalaman saya di lapangan gitunya waktu Karinjani, dan memang itu tidak bisa jangankan jatuhnya sampai 600 meter ke hanapnya ke jurang gitu. 100 sampai 200 itu agak sulit. Kenapa? Karena menjadi masalah itu di Rinjani itu pertama kan gunung aktif, artinya bibir-bibir kawah itu adalah pasir dan batu yang lepas gitu. Lepas ya. Pas kita turun itu terus di Soleda pasti ngegorong hanap Ngegorong, gitu, ya. karena memang lepas. Apalagi ini kan kejadiannya sampai 600 meter turun, itu luar biasa. Makanya tim SAR yang mengevakuasi itu luar biasa keberaniannya itu. Sampai dia menggunakan teknik vertical rescue itu. Jadi itu yang menarik, karena pernah Rinjani. Kemudian pada saat ada rame masalah Juliar Marin itu di Rinjani, jadi teringat, dan saya salut sama tim rescue. ya rescue-nya luar biasa itu. Nah dari situ lah baru setelah singkat cerita baik lagi lah di Rinjani, badan udah fresh gitu kan, udah obsesi ambisi sudah tercapai gitu ya, cita-cita tercapai, jadi kerja lah tambah semangat kayaknya gitu kan, jadi jumponan kahayang secara pribadi. Jadi Bapak masih tugas? Masih Tugas selama itu? kan waktu itu teh pas lagi invasing Ji. Oh, pasti. Jadi ada pegawai sekitar 2.500 pegawai Kanwil Depsos, kan dulu mah Kanwil teh sampai ke kabupaten kota ya. Oh, jadi 2.500 sekali invasing, kenaikan yang dipindahin ke ya, tugaskan gitu. yang ditugas ke sana, kemudian pegawai Depsos yang ada di NTB itu hampir 2.500. Kita melakukan Indonesia apa? invasingnya dari kita, pas lagi ngerjain invasing kita repressing capek. Nah, Pak, kita potong aja Pak. Jadi selama Bapak udah di sana kan berbagai Eta baru satu segmen ya. segmen ya. Tugas pertama 7 tahun pertama. Penugasan luar Jawa itu di NTB-nya. Belum nanti segmen berikutnya lah. Tapi yang pasti intinya bahwa satu adalah nanti orang teh sebagai pegawai itu betul-betul melaksanakan tugas perintah yang diperintahkan kita, betul-betul harus fokus diniatkan ibadah aja. Maupun apapun rintangannya, sejauh apapun jaraknya, kondisi medan apapun ya, dengan ada perintah dan niat lillahi ta'ala, insya Allah bisa dijalankan dengan baik gitu kan. Itu kata kuncinya. Itu tidak hanya di lingkungan pada saat kita tugas keluar, tapi pada saat di lingkungan internal kita, pada saat kita bekerja gitu ya. Keikhlasan dan niat ibadah itu menjadi kata kunci kita bisa lebih mensyukuri, menjalani, menikmati pekerjaan sesulit apapun pekerjaan itu. Jadi itu aja. Bapak mau banyak pengalamannya ya Pak ya? Belum pengalaman cuman tahu mah namanya hikmah dari setiap episode perjalanan tugas itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Nanti ada pada saat pindah dari sana ke sini itu bagaimana kejadiannya, apa yang mendorong itu tuh ada latar belakangnya tuh di NTB itu. Begitu. Ya, warga Jakbar cukup sekian dulu. Tapi pengalaman luar biasa lah. Bagi yang luar biasa obrolan pasar sore dengan Bapak Ai Riyadi. Alhamdulillah banyak pengalaman. Nanti kita di part kedua ngobrol tentang perpindahannya antara dari mana Pak? Dari NTB ke Kanwil Depsos, NTB ke Kanwil Depsos Jawa Barat. Dulu belum dinegosiasi, masih ada Kanwil Depsos. Masih ada ya. Ya gitu warga Jabar. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.